Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani, NIM 200222075, Prodi Administrasi Pabrik, Reguler 2, semester 6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Adapun tujuan dari RPJMD untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui 1. Koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun yang selanjutnya yaitu ruang lingkup RPJMD meliputi 1. Visi misi dan program gubernur, yang kedua tujuan, sasaran, strategi, dan yang ketiga arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, yang keempat program perangkat daerah, dan yang kelima rencana kerja dan pembiayaan yang bersifat indikatif. Adapun substansi RPJMD, yang pertama, RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih. Yang kedua, ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Yang ketiga, yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta yang keempat, kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Selanjutnya, penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD. Yang keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD atau Renstra SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan akhir RPJMD. Dan yang keenam, penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Adapun kegagalan penyusunan perencanaan tidak tepat mungkin karena 1. Informasinya kurang lengkap, yang kedua metodologinya belum dikuasai, dan yang ketiga perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana, dan yang keempat pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat perencanaan. Yang pertama, sebagai penentu arah, yang kedua minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga minimalisasi efisiensi sumber daya, dan yang keempat penetapan standar dan pengawasan kualitas. Adapun isi RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Perubahan RPJMD sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pengembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Selanjutnya, kesulitan dalam masalah perencanaan proyek yaitu tidak efektif dan efisien terkait waktu, keoptimalan dalam bekerja atau tenaga, kurangnya pendekatan tradisional masyarakat setempat, biaya yang tidak mendukung, strategis perencanaan kurang karena 1. Visi dan misi antar pembuat perencanaan. Mungkin itulah tadi pembahasan mengenai RPJMD. Adapun kekurangan mohon dimaafkan. Billahi sabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.